Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim wa fi sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a wa rizqna fahma wa amalan mutaqabbala amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua di pagi ini masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yaitu masih ditetapkannya hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi ini menjadikan satu wasilah kita benar-benar mendapatkan ridho, rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang syarat sahnya salat, di antaranya yaitu tentang mengerti waktu salat, kemudian tentang cara berkumandang adzan dengan berbagai lafaz atau berbagai nada ya. Insyaallah untuk pagi ini kita akan membahas masih dalam salah satu syarat sahnya salat tentang masalah arah kiblat, dan itu termasuk syarat sahnya salat. Al-bab a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi kalimati wa nabi asrarihi qadasallahu sirah. Al-bab salis, bab ketiga, minal jumlati saniyati, dari jumlah yang kedua, fil kiblati, yaitu akan mengerti masalah arah. Ittafaqah, sepakat al-muslimu, yaitu para ulama muslim, ala anak tawazzuha nahwul bait syartun min syuruti sihhati shalah, yaitu sepakat para ulama bahwasanya kita menghadap kiblat itu, terutama Ka'bah, itu adalah syarat sahnya salat. Liqouli ta'ala, sebagaimana berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 150. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram, yaitu yang artinya wallahu a'lam bil muradi, dan dari mana saja kamu keluar, fawalli wajhaka, maka berpalingkanlah wajahmu syatrul masjidil haram, ke arah masjidil haram. Amma idza absarul bait, adapun untuk melihatnya Baitullah, fal fardu indahu wa tawazzu ila ainil bait. Ketika kita ada di Mekah, itu hukumnya udah wajib untuk menghadap apa? Baitullah, Ka'bah ya. Jadi walaupun ada posisi dari arah dari arah timur, selatan, ataupun dari arah menghadap kemana, ke selatan langsung ke utara gitu ya. Kalau selatan ke utara, dari utara ke selatan, itu kan Ka'bahnya ada di tengah, makanya saatnya keliling, jadi menghadapnya ke Ka'bah. Itu udah zat harus kelihatan zat Ka'bahnya kalau kita posisi di Baitullah atau di Masjidil Haram. Itu udah sepakat ulama. Wala khilafah, sudah tidak ada lagi perbedaan bidzalika, tentang masalah menghadap Ka'bah. Wa amma idza qabat al-Ka'batu anil absar fahtalafu min dzalika fi au bi maudi'ain. Nah, seandainya kalau sama yang tidak terlihat Ka'bahnya dari penglihatan kita, bahwa itu berbeda pendapat, termasuk kita yang ada di negara Indonesia kan tidak kelihatan Ka'bahnya. Ahaduma hal fardhu wal ain awil jihad, salah satunya apakah wajib kita harus tepat si arah ini sampai ke Ka'bah atau cukup dengan arahnya saja. Kalau untuk arah itu otomatis tidak pas Ka'bah ya, bisa dengan Masjidil Haram gitu ya, kalau misalnya tidak ada garisnya. Apakah harus pas dengan Ka'bah atau yang penting cukup dengan arah saja ke Masjidil Haram? Wasani hal fardu isobat awil ijtihad, yang kedua nanti akan menerangkan apakah kewajibannya itu benar-benar harus tepat atau cukup dengan ijtihad para ulama bahwasanya kita menghadap Masjidil Haram atau Ka'bah. Ani isobatul jihad awil ain indaman au jabal ain, yang dimaksud kami adalah tentang harus benar-benar tepatnya arah ke dalam zatnya Ka'bah, itu apakah benar wajib atau gimana hukumnya gitu. Jadi harus apakah tepat Ka'bah atau apa
cukup dengan yang penting ke Masjidil Haram yang tadi sebagai firman Allah. Wa dhahaba qaumun ila anal fardhu wal ain, sebagian kaum berpendapat harus tepat ke Ka'bahnya bukan ke Masjidil Haramnya. Wa dhahaba akhirun ila anal jihad, tapi sebagian ulama berpegang yaitu cukup dengan arahnya saja, karena kalau untuk tepat kan kita tidak tahu gitu ya. Walaupun sekarang ada kompas itu. Wasabub ikhtilafim hal fi qouli ta'ala, sebab terjadinya perbedaan pendapat itu sebagaimana berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa wali wajhaka syatrul masjidil haram, yaitu maka palingkanlah wajah kamu ke Masjidil Haram. Madhufun hatta yaknu takdiruhu, karena terjadi perbedaan pendapat itu karena di lafaz tersebut ada yang dibuang, terutama redaksinya ya, takdirnya. Wa min haitsu kharajta wali wajhaka syatrul masjidil haram am laisa hauna madhufun aslan wa nal kalam ala haqiqatihi. Sebagian ulama yang menyatakan tentang harus tepat Ka'bah itu karena itu yang ditetapkan secara oleh orang yang cukup dengan arah, yaitu asal Masjidil Haram itu hakikat sesuai makna firman Allah tadi, tapi yang dibuang yaitu harus Ka'bah itu yaitu dengan datnya kita harus menghadap Ka'bah, itu yang dibuang. Ada yang kalimat yang dibuang, sebagian ulama mengatakan begitu. Waman qadara hunalika madhufun qala fardul jihad, waman la yaqdiru hunalika madhufun qala al fardul ain. Wal wajib humul kama ala hakati hatta yadulli al hamdihi alal majaz, yaitu maksudnya yang wajib cukup dengan arah itu dalilnya yaitu alal majaz, sesuai dengan logika saja, karena kan kalau kita posisi di sini pasti untuk tepat kepada Ka'bah itu susah. Wa qad yaqulu inna dalil ala taqdiri hadal mahdhuf qala alaihi wasallam, dan untuk memperkuatnya yaitu sebagaimana kita untuk menguatkan yang penting arahnya saja. Nah, itu ada firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat lain, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun idza tawajjaha, sabda Rasulullah, ma bainal masyriqi wal maghrib qiblatun idza tawajjaha nahwal bait, bahwasanya antara barat dan timur itu ada arah, maka tatkala kalian menghadap itu yaitu cukup yang namanya Baitullah ya, bait di sini itu Masjidil Haram. Qalu wattafaqal muslim ala sofi atau bil kharijul Ka'bah yadilu ala anal fadha laisa huwa ain an idza lam taqul aqaba mubasiratin. Sepakat para ulama terutama yang safnya panjang. Kalau safnya panjang itu pasti otomatis tidak semuanya menghadap datnya Ka'bah, pasti ada yang melenceng gitu ya, tidak sesuai pas pasti. Misalnya kalau imamnya pas, kalau safnya panjang otomatis tidak semuanya pas ke Ka'bah, pasti melenceng gitu, ada intiknya ke Masjidil Haram tadi. Waladhi aqulu inna law kana wajiban qasdul ain lakana harajan, sebagaimana karena kalau kita harus identik dengan datnya Ka'bah itu terbukti harajan, masalah kesulitan. Wa qad qala ta'ala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj, Allah tidak menjadikan kepada kalian itu terutama dalam masalah agama itu kesulitan atau kesempitan. Dan ayat lain mengatakan la ikraha fiddin, dalam agama itu tidak ada kesusahan, yang penting kita nikmat untuk merasakan ibadah. Harus benar, kalau seandainya harus dengan datnya Ka'bah otomatis ya susah, apalagi posisi di sini. Fata isobatul ain syaitul la yadriku ila bitaqi biatas membuat mereka hindas mewasti oleh irsadan, kecuali ada benar-benar teropong atau alat yang benar-benar bisa mengepaskan gitu ya. Kalau sekarang orang kompas lah sekarang ya, kalau misalnya ada alat yang benar-benar kita bisa mengepaskan, misalnya kalau ada itu harus dengan mengikuti ainul bait, datnya Ka'bah. Kalau seandainya cuma dengan perkiraan ya, yang lebih kita itipaknya itu tentang masalah jihadnya saja, jadi kita mengikuti yang penting arahnya saja ke Masjidil Haram. Tadi dan jelas kuat juga untuk dalil-dalilnya, diantaranya firman Allah yaitu identik Masjidil Haram. Kemudian kedua bahwasannya sabda Rasulullah SAW, mabena masyiqal maghrib qiblatun itu tawajjahul bait, bahwa antara timur barat itu mempunyai arah, dan ketika menghadap itu yaitu otomatis ke Baitullah. Yang ketiga yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak mempersulit untuk hambanya terutama dalam masalah
masalah ibadah. Wa amal mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua yaitu fahiya hal fardun mujtahid bil qiblatil isobat awil ijtihad faqat. Masalah kedua, apakah untuk masalah arah itu harus tepat atau dengan cukup ijtihad saja menentukan arah kiblat ini ya. Ketika melaksanakan sholat nanti ada. Hatta yakuna idza kunna idfaroha isobat mata tabayyana anu akhta'a bis sholat. Yaitu apakah harus bukti ketika kita melaksanakan sholat fardu terutama ya untuk mengapaskan arah kiblat sehingga kita itu pertama melaksanakan sholat itu ada kesalahan. Misalnya kita berkunjung kemudian tidak ada orang yang bisa ditanya apakah ini ke kiblat atau gimana, kemudian sudah beres sholatnya, tapi ketika ada orang mengatakan bahwa itu bukan ke arah kiblat, ada sholat, apakah harus mengulangi sholat atau tidak? Wa ma takuna infradhu ijtihad lam yajib ayyaida idza bainal akhta'a. Sebenarnya mengatakan kalau sholat fardu itu ijtihad para ulama tidak wajib untuk mengulangi sholat walaupun ada kesalahan. Wa qad kana sholat qabla ijtihad, dengan bukti sholatnya itu sebelumnya kita benar-benar hati-hati dan benar-benar kalau misalnya tidak ada orang yang ingin menanyakan kemana kita harus arah kiblatnya, tidak ada petunjuk, kemudian kita pun sudah hati-hati, terutama apalagi di dalam gua ya. Kalau dalam gua itu otomatis kan kita tidak tahu arah kiblat. Kemudian ketika keluar gua misalnya kita udah tahu arah kiblatnya ke sana misalnya. Apakah harus mengulangi sholat atau tidak? Nanti ada perbedaan pendapat. Imam Syafi'i, seandainya pendapat Imam Syafi'i, baz'ama anna fardhaha isobat. Pendapat dari Imam Syafi'i itu menyatakan kalau kita terutama melaksanakan fardunya, wajibnya menghadap kiblat, isobat terutama ketetapan arahnya kiblat, wa anu idatabayana lau anna akhta'a ada abadan, yaitu dengan mengulangi sholat. Pendapat Imam Syafi'i di sini ketika benar-benar kita punya kesalahan ya, bukan di dalam duha. Kalau dalam duha Imam Syafi'i pun mengikuti. Ini yang punya kesalahan, benar kita udah melaksanakan sholat tapi bukan dalam duha, kemudian ada yang mengarahkan kita harus ke arah kiblat. Kalau pendapat Imam Syafi'i itu harus mengulangi sholat. Wa qala qaumun la ya'idu wa qad madha sholatu malam yata'ammad aw sholat bi ghairi ijtihad. Sebagian kaum itu tidak usah mengulangi sholat yang sudah dilaksanakan dengan catatan tidak disengaja. Sudah tahu arah kiblatnya ke sana, kemudian disengajain ke sana, misalnya itu wajib diulangi. Tapi kalau kita tidak sengaja, benar-benar tidak tahu arah kiblat, itu tidak usah diulangi. Sebagian kaum wabi qala Malik wa Abu Hanifah, yaitu pendapat Imam Malik dan Abu Hanifah. Kalau Imam Syafi'i wajib diulangi karena takut mempunyai rasa syakun, keraguan atau mangmang ya. Illa anna malikan, maka Imam Malik pun sebagian kaum ini mengikuti nih. Istahaba lahu i'adata bil waqti. Imam Malik pun mengeluarkan fatwa bahasanya istahaba, menganjurkan gitu ya. Untuk masalah mengulangi sholat bahasanya istahaba. Imam Malik pun mengikuti Imam Syafi'i bahasanya istahaba, menganjurkan untuk mengulangi sholat ketika kita punya ragu ya. Ketika sholat kita misalnya arahnya kemana, ke selatan, kemudian ada yang ngasih tahu kiblatnya ke sana. Nah, akhirnya dan Imam Malik mengatakan ya istihaba, dianjurkan untuk mengulangi, apalagi punya dalam hati rasa syakun, ragu-ragu. Imam Syafi'i mengatakan harus mengulangi. Wasabu khilaf bidzalika muridul asar lil qiyas wal ikhtilaful aidan fi tashihi asar al waidi bidzalika, terjadinya perbedaan pendapat itu karena ada terjadinya beragam hadis yang kontradiksi. Amal kiai patasbul jihad bil waqti a'ni bi waqti shalah wa dzalika anasimu ala anal fardhu bihi huwal isobat, yaitu yang dikiaskan bahwasannya untuk memastikan arah terutama kiblat itu sama dengan memastikan waktu, kan salat pun harus sesuai dengan waktunya kan. Makanya Imam Syafi'i menyamakan arah kiblat pun harus sama. Kalau kita misalnya tidak sesuai waktu seperti sholat zuhur jam 11, udah tahu belum waktunya, kemudian tumibalah datang ada duhur, kita harus mengulangi. Maka Imam Syafi'i pun sabi itu disamakan, arah pun harus sama. Ketika ada yang ngasih tahu arah itu kiblat bukan ke sana, kita sudah melaksanakan sholat harus mengulangi ya. Itulah diantaranya. Jadi tasbihu waktu disamakan dengan waktu.
Nah, terjadinya perbedaan pendapat itu yaitu diantaranya an Ibnu Abbas an Syabi yaitu wa Moriya an Malik an musafir bajana paswa isya kalau yaitu syafa. Ya diantaranya yaitu terutama musafir ketika melaksanakan isya sebelum terbenamnya sinar merah. Sedangkan kalau masih ada sinar merah itu termasuk apa? Waktu maghrib. Mereka sumaka syafa'anu sholah qabla ghaibati syafa' anaqad manus salatu wa wajhu syafa' bainahuma dalam waktu khofiyat as-salatu wa dimina ila wajhi alimna walam asbana faidana nuqad sholaina ila ghairi kiblat. Kami sudah tahu ternyata ketika melaksanakan sholat itu tidak menghadap kiblat. Pasal Rasulullah SAW, kemudian kami bertanya kepada Rasulullah SAW, Pakola kata baginda Rasul. Nah, ini satu cerita yaitu diantaranya Amir ibnu Robi'ah ya. Kalau pun nama Rasulullah SAW, bukti kami itu berserta Rasulullah SAW bila itu Zumai Pisafar ada di waktu malam yang begitu gelap. Pakhopiat kemudian samar alaina al-kiblat kepada kami itu tidak terlihat karena saking gelapnya tidak terlihat arah kiblat. Pasola kula wahidin mina illa waji alimna. Kemudian dari kami pun melaksanakan sholat ke arah yang kami kehendaki aja sesuai hati. Malam asbahna faidan anu qad sholaina ila ghairi kiblat. Ternyata ketika datang waktu subuh kelihatan arah kiblat ke sana. Pas Rasulullah boleh kami bertanya kepada Rasulullah, bahwa kata Rasul, "Mada sholat hukum, kalian sudah sudah selesai melaksanakan sholat yang sudah kelewat." Kemudian turunlah ayat Allah wa nuzilat yaitu Al-Baqarah 115 walillahil masyriqu wal maghribu fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Milik Allah yaitu timur dan barat itu yaitu keduanya adalah milik Allah. Kalian ketika menghadap disitulah ada Allah. Ini tentang dalil bahwasanya tidak untuk mengulangi sholat. Jadi kalau yang sudah kalau karena tidak tahu ya tidak apa-apa. Itu untuk dalil yang pertama itu. Kedua, dalil untuk masalah mengulangi yang tadi yaitu disyabihin ilal waktu untuk harus mengulangi disamakan dengan waktu sholat karena dalilnya wamin haitsu kharajta wa walli wajhaka syatrul masjidil haram. Itu kembali kepada ayat yang pertama tadi ya. Jadi kalau dalil harus mengulangi ya pendapat Imam Syafi'i itu yaitu surah Al-Baqarah ayat 150. Kalau dalil tidak usah mengulangi yaitu surah Al-Baqarah ayat 115. Untuk itu ya perbedaan pendapat. Kemudian wafil hadal bab mas'atun masyhuratun, masalah yang masyhur yaitu wahya jawaz sholat fi dakhil waqti Ka'bah, melaksanakan sholat di dalam Ka'bah apakah boleh atau tidak. Nah, wa qad talaqqu bidzalika, ulama beda pendapat. Faminhum man manahu 'alal itlaq, sebagian ulama memandang melarang secara mutlak tidak boleh di dalam Ka'bah. Wa minhum man ijadu ilal itlaq, sebagian ulama mengatakan boleh secara mutlak. Wa minhum man faraqa bainan nafli bidzalika wal fardhu, sebagian ulama mengatakan itu ada perbedaan untuk sholat fardu dan sholat sunat. Wa saubitilafin, terjadinya perbedaan pendapat dari asal karena ada berbedanya hadis yang kontradiksi. Di antaranya yaitu hadis materi kalau hadis Ibnu Abbas qala lamma dakhala Rasulullah sallallahu al-baita da'a bi nawihi kullaha wa lam yusalli hatta kharaja walamma kharaja rakaat-rakaatain fi qibalal Ka'bati wa qala hadhil qiblat. Pertama hadis dari Ibnu Abbas ketika Rasulullah SAW masuk ke Baitullah, kemudian Rasul berdoa di dalam Baitullah dan hampir di tiap sudut. Sampai setiap sudut Rasulullah berdoa, kemudian keluar dari Ka'bah dan Rasul melaksanakan sholat sunat 2 rakaat. Hadihil kiblat, bahwa sholatnya harus menghadap kiblat. Jadi tidak melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Ini tentang tadi sebagian ulama yang tidak membolehkan sholat di dalam Ka'bah. Itu hadis dari Ibnu Abbas. Kedua, hadis dari Abdullah bin Umar, boleh kita melaksanakan di dalam Ka'bah. Anna Rasulullah SAW dakhala al-Ka'bah, sungguhnya Rasulullah SAW masuk ke dalam Ka'bah. Huwa wa Usamah bin Zaid wa Usman bin Tolha wa Bilal bin Rabah. Yang antaranya Rasul masuk dalam Ka'bah itu dengan Usamah bin Zaid, Usman bin Tolha, Bilal bin Rabah. Wa ubliqaha alaihi wa makasafiha, Rasul kemudian mengunci Ka'bah dan diam di dalam Ka'bah. Pasal Bilal, kemudian itu Abdullah bin Umar bertanya kepada Bilal, hina kharaja ma da'asun ya Rasulullah, apa saja yang dilakukan Rasulullah ketika di dalam Ka'bah.
Faqala maka menjawab itu Bilal, ja'alal umudan an yasari wa umudan an yamini wa satul ahmad itu wara'ahu summa sholat. Nah, Rasulullah menancapkan satu tongkat yaitu di kiri, kemudian di kanan, dan 3 yaitu di belakang Bilal. Kemudian Rasul melaksanakan sholat ini sebelum mengambil hadis dari Abdullah bin Umar tentang bolehnya sholat di dalam Ka'bah. Dan sebagian ulama yang membedakan antara sunat dan fardu itu yaitu jamu itu menggabungkan hadis Ibnu Abbas dan Ibnu Umar jalan, yaitu hadis Abdullah bin Umar. Jadi menggabungkan sehingga beliau menekankan boleh sholat sunat di dalam Ka'bah dan sholat fardu di luar Ka'bah. Yang menggabungkan 2 hadis, walaupun hadisnya sebetulnya agak kurang pas karena Rasulullah ketika di luar Ka'bah itu sholat sunat gitu ya, bukan sholat fardu. Kan ini saya dan para ulama pun bahwasanya tidak boleh melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Ini sebelumnya satu pasal belum diselesaikan, sedikit lagi cukup. Kayak takut satu lagi. Ini untuk masalah sholat di dalam Ka'bah. Dan terakhir yaitu tentang masalah sepakat ulama tentang pembatasan saf ya, batasan bainal muslim wal qiblat, antara yang sholat dan arah. Idza sholat munfarid au imaman, apakah sholatnya ketika munfarid atau ketika jadi imam. Wa dzalika li qasatu wasallam idza wada'a ahadukum baina yadayhi misla akhirati al-rajul wa yusalli wa ikhtalafu bil khatai idal yadi satarah, yaitu tatkala Rasulullah SAW meletakkan di antara kalian itu sholat seperti sandaran pelana. Seperti inilah ada jadaan, apakah harus ada garis atau tidak. Talaku fil khatai, para ulama berbeda pendapat tentang masalah garis. Faqala al jumhur laisa alayatoa, jumhur ulama mengatakan ya tidak usah lah, enggak ada garis pun enggak usah gitu, enggak apa-apa. Faqala Ahmad bin Hanbal, kalau menurut Ahmad bin Hanbal ya khatu khatan baina yadi, tetap harus ada garis. Pertama kan kita punya dalil apa? Istau sufakum baina kasyatain tamami sholat, harus benar saf sholat itu, karena saf sholat itu adalah salah satu dari apa? Kesempurnaan sholat. Wasawu fitilafi fitasi asir wa wal khatai, terjadinya perbedaan pendapat karena ada terjadinya kontradiksi hadis, yaitu diantaranya wasuluhu Abu Hurairah alaihi wasallam idza sholadukum falyaj'al tilqa wajhi syai'an fa in lam yakun falyasib asar fa in lam takun ma'hu asar fa yakhata khat'an wa la yadruman ma'ru baina yadayhi, yaitu yang artinya tatkala kalian melaksanakan sholat maka jadikanlah letakkan sesuatu yaitu di hadapan kalian. Seandainya tidak ada maka falyashab, yaitu tancapkan tongkat di depan kalian supaya ada jarak untuk sujud gitu ya. Wa lam takun mau asal falyahatu khata'an, seandainya tidak ada tongkat, tidak ada benda untuk masalah jarak kita melaksanakan sholat, maka lakukanlah garis seperti ini ya, ada saf. Wala yadru man warahu baina yadihi, yang penting tidak memadaratkan kepada orang yang mau melintas. Jadi misalnya mau pakai pedang, jangan kita menancapkannya 2 ini seperti ini, jangan di sana tapi di sini, ya cukup untuk sujud, jangan sampai kita melebihi. Nah, itu untuk masalah harusnya ada saf. Namun sebagian ulama mengatakan untuk masalah tidak ada masalah garis, sebagian ulama yang tidak memakai garis yaitu hadis, antaranya riwayat lain annahu sallallahu sholat li ghairi satro. Hadis saya mengatakan sesungguhnya Rasulullah melaksanakan sholat tidak memakai garis, namun Rasulullah biasanya suka memakai tancapkan tongkat. Itu untuk masalah garis, masalah perbedaan pendapat, tetap kita harus memakai garis karena ada hadis yang lain tadi ya disampaikan bahwasannya istawu sufufakum baina taswati sholat wa baina taswati shofi min tamamis sholat. Luruskanlah saf kalian, karena luruskan dari pelurusan saf itu salah satu penyempurnaan supaya kita bisa melaksanakan sholat. Kalau misalnya terutama rapat, kalau misalnya ada longgar sedikit bisa masuk setan. Makanya kalau terjadi was-was ketika sholat kita itu di situ ada setan yang mau kita, karena safnya terutama tidak rapat. Barangkali ada pertanyaan banget. Mas,
selalu ada, alhamdulillah. Saya bagaimana dengan perubahan di masjid ada perubahan gitu ya dengan apa, tapi gimana dengan kondisi yang perubahan saat ini ya? Bagaimana itu menentukannya? Kemarin para ulama banyak yang berpendapat karena ada tergesernya goncangan bumi ya, karena akibat diantaranya gempa-gempa itu akhirnya perubahan saat. Kalau kita mau paling disebutnya ijtihad para ulama itu yang mengikuti ijtihad para ulama, karena itu banyak ulama yang sudah memprediksi bahwasanya ya bumi itu udah ada gesekan, sudah geser gitu. Misalnya kalau mau tetap gini, misalnya tidak mau ijtihad, ya kita benar-benar yakin ya tadi kan ada hadisnya, mabainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat itu yaitu adanya Allah Subhanahu wa taala, adanya arah, artinya kita menghadap benar-benar kepada Ka'bah gitu. Walaupun tidak pas, itu disebut tadi jihad, bukan ainil bait gitu. Jihad ijtihad para ulama, arah cukup dengan arah saja, tapi kita niatnya tetap menghadap Ka'bah. Maka mohon maaf dari golongan saya itu ada pakai niat pun kalau pakai bahasa Arab ya, kalau tidak yang tidak biasa tidak apa-apa. Usolli fardhu maghribi, bisa usolli fardhu maghribi sasolakati dan makmuman ada imaman kita adaan mustaqbilal Ka'bah gitu ya, tidak mustaqbilal kiblat, karena dengan sehingga meyakini bahwa kiblat itu arah. Nah kalau kiblat ya udah kita menghadap Ka'bah gitu. Mustaqbil Ka'bah gitu, menghadap Ka'bah, karena kan yang diwajibkan itu yaitu menghadap Ka'bah, sehingga dirubah niat gitu. Ya gitu intinya, maksudnya penggeseran ikut ke para ulama. Kalau misalnya seandainya tetap, paling kita disebutnya ya itulah menghadap arah ijtihad arah dengan meyakini kita menghadap Ka'bah gitu. Mas, bagaimana kita menentukan kiblat ketika kita misalnya kalau di rumah sakit itu kan ada bednya ke arah lain, sementara dia tidak bisa bergerak, itu bagaimana sholatnya itu ke arah kiblatnya? Maksudnya bednya itu tempat tidurnya itu ke arah sakit. Rumah sakit tapi tidak ke arah kiblat, kita dalam keadaan darurat gitu, misalnya posisinya ke selatan gitu ya, karena itu sahih darurat, maksudnya karena wudu tidak apa-apa. Bagusnya kalau bisa, kalau misalnya seandainya kita bisa membantu ada orang lain yang bisa membantu kita ke arah kiblat kan, jadi arah kiblat kan posisinya tidak kuasa ya, tidak ya untuk ini. Kalau ada orang lain untuk bisa mengarahkan kiblat ya bagusnya minta tolong. Kalau benar-benar tidak ada ya sama yang tadi, maksudnya bizulumain, dalilnya yaitu masuk kategori dalam keadaan gelap, maksudnya gelap di situ sahih darurat. Jadi tidak apa-apa arah ke sana pun, yang penting hati menghadap kiblat gitu. Kalau misalnya ada teman keluarga mah mohon diarahkan. Ya memang susah kalau kita kan panjangnya rumah sakit panjang, kadang kita kan kayak gitu susah. Ya, kalau itu maksudnya saya budoro, kalau dalilnya paling dizumain dalam posisi yang gelap tadi Rasulullah SAW. Makanya tidak apa-apa ya, kan tadi hadisnya ada. Karena dulu kan sahabat itu dalam keadaan gelap, bingung mencari kiblat, ketika subuh baru tahu, oh ini kiblat itu ternyata ke sana misalnya. Itu baik masuknya dari sana. Boleh, saya budoro masuk. Termasuk kalau misalnya orang lagi berperang, bagaimana menghadap kiblat? Nah itu kan ada itu untuk nanti di sini juga diterangkan, itu kan beda-beda ini arahnya, karena itu ya masuknya saya budoro, dan nanti adalah alasan-alasannya. Terutama yang masalah perang itu kan beda-beda arah untuk bahasa Arabnya awas jadi ya awas harus menghadap kiblat. Ya enggak, itu antisipasi untuk menghadang, bukan menghadang ya, takut ada musuh, itu bebas arahnya, itu mah bebas arahnya, itu kan ada nantinya untuk masalah yang itu ya, arah kiblat bebas itu terutama dalam keadaan perang. Ya bisa juga masuk ke kategori yang tadi dalam keadaan gelap atau masuk sahibul darurat. Sahibul darurat itu orang yang boleh kedaruratan karena takut ada musuh. Misalnya semuanya ke kiblat, musuh ada di selatan, kan bingung. Itu maksudnya sahibul darurat.
Kalau sebelum misalnya sebelum Rasulullah itu nabi-nabi yang lain itu arahnya kemana kita? Nah, tahun dulu nggak ada sholat, Mas. Sholat itu sudah Isra Miraj. Dulu mau paling amalannya diantaranya puasa, ya. Nggak ada sholat. Sholat itu sesudah Isra Miraj, oleh Isra Miraj. Ya, jadi nggak ada arah kiblat ke sana kemari, nggak ada. Jadi langsung kepada Allah aja. Mintanya kemana? Bukan ke arah kita, minta kemana? Semuanya meminta kepada Allah, ya. Hakikatnya simbol aja kalau itu. Namun amaliyahnya tidak ada sholat. Kalau arah kiblat itu paling itu kan amalia sholat. Dulu itu diantaranya ibadah saum. Kalau dari dulu itu amalia. Oh, jadi dulu nggak ada sholat. Nggak ada, kan oleh sesudah Isra Miraj itu. Ya, gimana Mas? Ya. Yang lain? Ya, cukup. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita bisa mengamalkannya, terutama menjadi syafaat pertolongan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kajian dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.